4 kisah hantu yang konon hidup pada zaman dahulu kala. Pada zaman dahulu kala, hantu tidak menampakkan diri di sekitar api unggun. Bagi orang kuno, penampakan hantu di depan mata mereka adalah ancaman nyata, kuat, dan seringkali mematikan. Kala itu, hantu bahkan dianggap mampu membuat seseorang sakit atau memberikan kutukan yang mengerikan. Terkadang, keberadaan mereka dianggap sebagai hukuman atas apa yang seseorang lakukan dalam hidup. Berikut 4 kisah tentang hantu yang dianggap paling mengerikan yang ada pada zaman dahulu kala. 1. Hantu kultus orang mati. Bangsa Keltik kuno memiliki sejumlah besar ritual yang berkaitan dengan penyembahan leluhur. Mereka yakin bahwa arwah anggota keluarga yang baru meninggal masih berada di sekitar mereka selama 40 hari untuk menghabiskan sisa waktu di dunia sebelum kembali ke akhirat. Roh mereka diyakini selalu berada di sekitar perapian. Beberapa kebiasaan aneh pada zaman dahulu antara lain memenggal kepala musuh yang terbunuh dalam pertempuran, lalu mendedikasikannya untuk hantu para pejuang perang dan pemimpin dalam sejarah keluarga. Di tempat-tempat seperti Britani, diyakini bahwa hantu-hantu orang mati berkumpul di malam hari di sekitar perapian rumah, mencari kehangatan dan kenyamanan yang sama seperti yang mereka temukan saat masih hidup. Ada pula festival musim panen yang menjadi cara untuk menenangkan hantu yang marah. Acara ini pun berkaitan dengan berlanjutnya praktik pengorbanan di antara bangsa Keltik. Festival yang dikenal sebagai Lugnasat itu biasanya melibatkan seorang tumbal yang pengorbanannya dimaksudkan untuk mewakili hantu penjaga jagung. Selain menunjukkan rasa terima kasih atas panen yang baik, festival dan pengorbanan juga dimaksudkan untuk mengenang orang-orang yang telah mati demi kesuksesan rakyat. Dengan begitu, mereka yang hidup bisa terhindar dari amarah hantu. Tradisi seperti pembakaran kayu yule telah dikaitkan dengan kepercayaan hantu keluarga yang berkumpul di sekitar perapian untuk berlibur. Bagi bangsa Keltik, bukan hanya orang hidup saja yang bertanggung jawab untuk merawat hantu. Di Kilranelak, County Wicklow, cangkir ditempatkan di ceruk yang dibangun di kuburan setiap kali seorang anak di bawah 5 tahun dimakamkan di sana. Menurut mitos, itu adalah tugas arwah si anak untuk merawat hantu dewasa lain dan membawakan mereka air dalam gelas yang ditinggalkan oleh pelayat mereka. 2. Haukbui dan hantu-hantu Islandia. Dalam cerita rakyat Islandia dan Norse kuno, hantu didefinisikan dengan cara yang agak berbeda dari pandangan tradisional dunia lainnya. Mungkin yang paling terkenal adalah Draugr, hantu berbentuk anggota tubuh manusia yang meninggalkan tempat pemakamannya dan berkeliaran dengan gelisah. Draugr punya kembaran, yaitu Haukbui. Seperti Draugr, makhluk ini mempertahankan bentuk fisiknya. Namun beda dengan Draugr, Haukbui hanya muncul pada gundukan kuburan seseorang. Bila ada orang yang usil dengan mengganggu tidur orang mati atau mencoba menjarah tempat peristirahatannya, maka Haukbui akan marah. Haukbui sering disebutkan dalam cerita-cerita urban bangsa Norse. Ketika jasad seseorang dipersiapkan untuk dimakamkan, jari-jari kakinya harus diikat, jarum dimasukkan ke bagian bawah kakinya, dan gunting dengan posisi terbuka diletakkan di dadanya. Seperti layaknya manusia yang masuk ke rumah lewat pintu utama, arwah di kalangan rakyat Islandia dan Norse kuno pun hanya bisa memasuki rumahnya melalui pintu yang ia lalui saat ia pergi ketika masih menjadi manusia. Hantu Islandia lainnya didefinisikan dengan deskripsi lain, misalnya Utburdur, yang merupakan hantu bayi, Vepuki, arwah penasaran yang terus kembali ke uang yang telah ditabungnya semasa hidup, dan Skota, hantu perempuan jahat, biasanya menggoda manusia bersama rekan hantu lelaki bernama Mori. 3. Aibhil dan pemujaan Bansi. Bansi adalah hantu wanita yang meraung-raung nama orang yang akan mati berikutnya. Namun, Bansi tidak selalu menjadi sebuah pertanda mengerikan seperti itu. Pada satu titik, mereka disembah sebagai dewi. Salah satu Bansi paling terkenal adalah Aibhil, hantu yang menghantui Krakliat dan House of Kas.
Dia adalah sosok yang menampakkan diri kepada Brian Boru pada 1014, sembari berucap bahwa Boru tidak akan sukses di medan perang di mana ia memimpin pasukannya pada Jumat Agung. Kepercayaan akan sosok Bansi telah ada selama ratusan tahun. Meskipun tidak ada yang tahu pasti kapan atau bagaimana awal kehadirannya, sebagian masyarakat lokal paham bahwa Bansi Katabodva disembah sebagai dewi perang bagi orang-orang Galia pada awal abad ke-5. 4. Tangan hantu. Di Babilonia kuno, melihat hantu bisa sangat mengerikan. Berasal sekitar milenium pertama sebelum Masehi, teks-teks Mesopotamia yang diukir pada lempeng tanah liat merinci tentang penyakit dan kemalangan yang berasal dari tangan hantu. Hand of Ghost atau tangan hantu tampaknya merujuk pada penyakit paling mematikan, yang diyakini ditularkan oleh hantu orang yang meninggal karena sebab spesifik, seperti tenggelam, dibakar, atau dibunuh. Ketika ada seseorang yang meninggal dengan cara seperti itu, maka keluarga yang bersangkutan harus memberikan perhatian khusus, karena ada hubungan antara orang di dunia dan kematian orang tersebut.